Bayangkan, malam yang sunyi, hanya ada detak jantungmu sendiri. Hanya ada suara kecil di dalam kepalamu yang terus bertanya, "Mengapa aku merasa seperti ini? Mengapa jalan hidupku terasa berat? Mengapa ujian seakan datang tanpa henti?" Kau menatap ke langit, mencari tanda, berharap ada jawaban yang turun bersama bintang. Tapi yang kau rasakan hanyalah sunyi. Sebuah sunyi yang begitu dalam, seakan dunia tidak mendengar jeritan hatimu. Dan di titik itu, kau mulai meragukan dirimu. Kau bertanya, apa aku cukup kuat? Apa aku punya arti? Apa aku bisa melewati ini? Keraguan itu menetes perlahan, masuk ke hatimu, merusak keyakinan yang dulu pernah kau pegang erat. Seperti api kecil yang hampir padam, tertiup angin kencang. Namun dengarkan baik-baik. Keraguan itu bukan tanda bahwa kau lemah. Keraguan itu hanyalah bisikan sementara. Ujian yang dipasang untuk mengukur seberapa dalam imanmu, seberapa kuat tekadmu, seberapa jauh kau bersedia berjalan demi tujuanmu. Karena hidup memang tentang ujian. Setiap napas yang kau hirup adalah bagian dari perjalanan. Dan perjalanan tanpa ujian hanyalah ilusi kosong. Aku tahu kau lelah. Aku tahu kadang kau hanya ingin menyerah. Ada momen ketika kau ingin berteriak, "Mengapa aku? Mengapa hidupku yang harus menanggung ini?" Kau merasa orang lain lebih beruntung, lebih mudah jalannya, lebih cepat mendapat apa yang mereka inginkan. Dan di hatimu, sebuah luka tumbuh. Luka membandingkan diri, luka merasa tertinggal, luka merasa tak pernah cukup. Tapi dengarkan sekali lagi, luka itu adalah guru. Luka itu adalah pintu. Luka itu bukan musuhmu, tapi penunjuk arah yang berkata, di balik rasa sakit ini ada pelajaran yang menunggu. Semesta tidak pernah salah menaruh ujian. Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang diberi beban. Jika ujian ini datang padamu, itu berarti kau punya kekuatan yang bahkan kau sendiri belum sadari. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke dadamu. Rasakan denyut kehidupan yang masih bergetar di dalam dirimu. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sia-sia. Itu adalah tanda bahwa misi hidupmu belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar menantimu. Ada cahaya yang menunggu untuk kau temukan. Pernahkah kau melihat seorang pandai besi membentuk pedang? Ia memanaskan logam sampai merah membara. Ia memukulnya berulang kali dengan kekuatan penuh. Logam itu retak, bengkok, dipukul lagi, ditempa lagi, dimasukkan kembali ke api, lalu ditempa lagi, hingga akhirnya menjadi pedang yang tajam, indah, dan kuat. Begitulah ujian hidupmu. Kau sedang ditempa, kau sedang dibakar, kau sedang dipukul berkali-kali. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Dan di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang ingin berbisik padamu. Jangan pernah ragu, karena ragu adalah racun yang membunuh sebelum kau melangkah. Ragu adalah bayangan yang membuatmu berhenti meski jalan di depanmu sebenarnya terbuka. Ragu membuatmu melihat tembok, padahal hanya ada pintu. Aku tahu, kau mungkin merasa sepi. Kau merasa sendirian dalam perjuanganmu, tapi kau tidak benar-benar sendiri. Semesta melihatmu. Doamu tidak pernah hilang. Energi yang kau pancarkan, meski hanya lewat tangisan dalam sujudmu, sudah bergerak ke arah yang tepat. Kau hanya belum melihat hasilnya. Tapi percayalah, setiap doa adalah benih. Kau sudah menanamnya, dan meski tanah terlihat kering, meski kau tidak melihat tunas keluar, proses itu sedang berjalan. Tidakkah kau ingat, benih yang terkubur dalam tanah harus melewati kegelapan sebelum bertemu cahaya? Begitu pula denganmu. Kau merasa hidupmu gelap? Kau merasa terjebak? Itu bukan akhir. Itu adalah proses pertumbuhan. Kau sedang didorong oleh semesta untuk menembus tanah, agar suatu hari kau bisa berdiri tegak sebagai pohon yang rindang,
Tanyakan pada dirimu sendiri sekarang, apa yang sebenarnya kau inginkan dalam hidup ini? Apa tujuan yang membuat hatimu bergetar? Apa mimpi yang pernah kau sembunyikan karena takut gagal? Tuliskan dalam hatimu. Rasakan. Karena ujian ini bukan untuk membuatmu lupa pada mimpi itu, tapi untuk menguatkan fondasi agar ketika kau sampai di sana, kau siap menerimanya. Kau mungkin kehilangan sesuatu. Kau mungkin dikhianati. Kau mungkin gagal berkali-kali. Tapi bukankah setiap luka membuatmu lebih bijak? Bukankah setiap jatuh membuatmu lebih kuat berdiri? Bukankah setiap air mata membuatmu lebih menghargai senyum? Itulah makna ujian. Dan di dalam hatimu ada suara kecil yang masih berkata, "Aku bisa. Aku akan bangkit. Aku akan melanjutkan." Itu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Cahaya itu mungkin redup, tapi ia masih ada. Dan cukup dengan satu percikan harapan, api itu bisa menyala lagi. Jangan pernah ragu. Jangan pernah berhenti. Karena sesungguhnya kau lebih dekat pada jawaban daripada yang kau bayangkan. Jalan keluar itu bukan jauh di depan, ia bisa saja ada tepat di sampingmu. Kau hanya perlu membuka mata hati, mempercayai proses, dan melangkah meski kaki gemetar. Dan ingatlah, ujian ini bukan hukuman. Ujian ini adalah hadiah yang dibungkus dalam kesulitan. Sebab melalui kesulitan, kau tumbuh. Melalui air mata, kau menemukan iman. Melalui keraguan, kau belajar percaya. Saat ini, detik ini, aku ingin kau mengambil keputusan kecil untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti, untuk tidak membiarkan rasa ragu membunuh cahaya dalam dirimu. Kau mungkin tidak melihat hasilnya besok, kau mungkin tidak merasakannya minggu depan, tapi percayalah, setiap langkah kecil ke arah keyakinan adalah investasi besar bagi masa depanmu. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam hatimu, jangan simpan sendiri. Klik tombol suka. Berlanggananlah pada kanal ini, karena perjalanan ini panjang dan aku ingin berjalan bersamamu. Kita akan melewati setiap ujian, kita akan menyalakan cahaya dalam kegelapan, dan kita akan sampai pada tujuan yang selama ini kau cari. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin, tatapan matamu bertemu dengan dirimu sendiri. Ada keraguan, ada lelah, ada pertanyaan yang belum terjawab. Namun jika kau menatap lebih dalam, melewati garis wajah, melewati topeng yang kau pakai setiap hari, kau akan menemukan sesuatu yang lebih besar. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah cahaya yang telah ditanamkan oleh Sang Pencipta sejak awal. Selama ini kau mungkin mencari jawaban di luar dirimu. Kau berharap orang lain mengangkatmu. Kau menunggu dunia mengakui keberadaanmu. Kau menunggu semesta membuka pintu lebar-lebar untukmu. Tapi mungkin, pintu itu sebenarnya ada di dalam hatimu sendiri. Kuncinya selalu bersamamu, kau hanya lupa bagaimana cara memutarnya. Inilah saatnya kau menemukan kunci itu kembali. Napoleon Hill berkata, setiap pencapaian besar dimulai dari satu hal, keinginan yang membara. Desire, hasrat yang begitu kuat, begitu murni, sehingga tak ada keraguan yang mampu memadamkannya. Pertanyaannya, apakah kau benar-benar menginginkan perubahan dalam hidupmu? Atau kau hanya mengharapkannya sambil tetap duduk diam? Karena perbedaan antara berharap dan menginginkan adalah api. Harapan itu lemah, ia tergantung pada keadaan. Tapi keinginan yang membara, ia adalah api yang bisa membakar rintangan. Ia adalah bensin yang membuatmu bergerak meski semua orang mengatakan itu mustahil. Sekarang, pejamkan matamu sebentar. Bayangkan dirimu sudah hidup di versi terbaik. Bayangkan dirimu sudah melewati semua ujian ini. Kau berdiri tegak, dengan hati tenang, dengan iman yang kokoh, dengan rezeki yang mengalir deras, dengan senyum tulus yang lahir dari kedamaian batin. Rasakan itu.
rasakan setiap detailnya. Karena pikiranmu adalah tanah subur. Apapun yang kau tanam di sana akan tumbuh menjadi kenyataan. Dan disinilah rahasia yang jarang orang sadari. Pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jika kau membayangkan sesuatu dengan penuh emosi, penuh keyakinan, bawah sadarmu akan percaya itu nyata. Dan ketika ia percaya, ia akan bekerja tanpa henti untuk menciptakan jalan menuju kenyataan itu. Itulah kekuatan autosugesti. Itulah mengapa doa, afirmasi, dan visualisasi adalah senjata. Bayangkan dirimu setiap pagi berdiri di depan cermin. Kau berkata pada dirimu, "Aku mampu, aku layak, aku sedang ditempa untuk sesuatu yang besar. Aku bersyukur atas setiap langkah. Aku percaya bahwa semesta berpihak padaku." Ulangi itu setiap hari. Jangan hanya diucapkan dengan bibir, tapi masukkan ke dalam hatimu. Biarkan getarannya menyatu dengan jiwamu. Lambat laun, kau akan mulai percaya. Dan saat kau percaya, semesta akan merespons. Tapi mungkin sekarang kau bertanya, bagaimana jika aku gagal lagi? Bagaimana jika aku mencoba, lalu jatuh, lalu hancur? Dengarkan, kegagalan itu bukan kebalikan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Tidak ada pohon yang tumbuh lurus tanpa badai. Tidak ada kapal yang belajar berlayar tanpa ombak. Tidak ada jiwa yang matang tanpa luka. Setiap kali kau gagal, kau sebenarnya sedang dilatih. Kau sedang diberi pelajaran. Kau sedang diarahkan agar langkahmu lebih tepat. Dan semakin kau berani mencoba, semakin dekat kau dengan pintu yang benar. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran yang difokuskan pada tujuan tertentu dengan iman yang tak tergoyahkan akan menarik segala yang dibutuhkan untuk mencapainya. Itulah hukum tarik-menarik. Law of Attraction. Bukan sekadar kata-kata manis, tapi hukum energi. Apa yang kau pikirkan dengan intens, kau tarik ke dalam hidupmu. Jadi tanyakan lagi pada dirimu, apa yang paling sering kau pikirkan? Apakah kau lebih sering membayangkan kegagalan? Atau kau lebih sering menanam gambaran kemenangan? Karena pikiranmu adalah magnet. Kau tidak bisa menarik emas jika yang kau pikirkan hanyalah pasir. Mari gunakan momen ini sebagai aha moment. Kesadaran bahwa semua jawaban sudah ada di dalam dirimu. Kau tidak perlu mencari validasi di luar. Kau tidak perlu menunggu dunia berubah. Kau hanya perlu memutuskan untuk mempercayai dirimu, mempercayai imanmu, mempercayai proses. Dan di titik inilah, kau mulai mengerti, ujian hidupmu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka matamu pada kekuatan yang sudah ada. Kau tidak sedang kehilangan, kau sedang dilatih. Kau tidak sedang dihukum, kau sedang dipanggil untuk bangkit. Bayangkan seorang petani di pedesaan, ia menanam benih padi. Hari pertama, tanah tampak sama. Hari kedua, tetap sama. Minggu pertama, masih tidak ada tanda. Lalu bulan pertama, ia masih menunggu. Banyak orang akan menyerah di titik itu. Tapi petani sejati tahu, benih sedang bekerja di bawah tanah. Ia percaya pada proses. Ia sabar. Dan ketika musimnya tiba, sawah itu penuh dengan padi yang menguning indah. Begitulah iman bekerja. Kau mungkin tidak melihat hasil hari ini, tapi itu tidak berarti hasilnya tidak ada. Dan mulai sekarang, aku ingin kau membawa satu kalimat sederhana di hatimu. Aku percaya. Aku percaya pada diriku. Aku percaya pada semesta. Aku percaya pada doa-doaku. Aku percaya pada jalan yang sedang dibentuk untukku. Karena kepercayaan itu akan menjadi jembatan dari tempatmu berdiri sekarang menuju kehidupan yang kau impikan. Jangan pernah meremehkan kekuatan keyakinan. Keyakinan bisa menggerakkan gunung. Keyakinan bisa mengubah nasib. Keyakinan bisa memecahkan pintu-pintu yang tampak terkunci. Sekarang,
Bisakah kau merasakan getaran itu? Bisakah kau merasakan sesuatu dalam dirimu mulai bangkit? Sebuah api kecil yang mulai tumbuh lebih besar. Sebuah cahaya yang tadinya samar, kini semakin terang. Itu adalah dirimu yang asli. Itu adalah senjatamu. Itu adalah rahasia yang selama ini kau cari. Dan ketahuilah, perjalananmu baru saja dimulai. Kau telah menemukan pintu. Kau telah menemukan kuncinya. Dan sebentar lagi, kau akan belajar bagaimana melangkah dengan disiplin, bagaimana menjaga api itu tetap menyala, bagaimana menjadikan keyakinan bukan hanya kata-kata, tapi kebiasaan hidupmu. Ada saat ketika kau sudah tahu kuncinya, kau sudah merasakan percikan itu di dalam hati. Kau mulai sadar bahwa semua kekuatan ada di dalam dirimu. Namun, apakah itu cukup? Tidak. Karena mengetahui tanpa bertindak hanyalah ilusi. Api kecil yang kau temukan bisa padam jika tidak dijaga dengan disiplin. Inilah fase paling menantang. Bukan sekadar menemukan, tapi mempertahankan. Bukan sekadar percaya, tapi membuktikan melalui tindakan. Karena hidup akan selalu menguji, apakah kata-katamu selaras dengan langkahmu. Kau bilang kau percaya, maka setiap hari kau akan diberi alasan untuk menyerah agar kau benar-benar membuktikan imanmu. Napoleon Hill menekankan sebuah prinsip yang sering dilupakan, disiplin diri. Tanpa disiplin, hasratmu hanyalah api liar. Tanpa disiplin, keyakinanmu hanyalah angin kosong. Tapi dengan disiplin, setiap langkah kecil bisa mengubah takdirmu. Bayangkan seorang prajurit yang berlatih di medan perang. Ia tidak menunggu perang datang untuk belajar. Ia melatih dirinya setiap hari. Bangun sebelum matahari, berlari, mengasah pedang, melatih pikiran, melatih strategi. Disiplin membuatnya siap ketika ujian datang. Begitu pula denganmu. Ujian hidup tidak memberi peringatan. Ia datang tiba-tiba. Dan hanya mereka yang berdisiplin yang mampu bertahan. Lalu bagaimana melatih disiplin itu? Mari kita turunkan prinsip yang sederhana, agar kau bisa mempraktikkannya hari ini juga. Pertama, mulai dengan ritual pagi. Bangun, ambil waktu sejenak untuk diam. Tarik napas panjang. Katakan pada dirimu dengan suara lantang, "Hari ini aku kuat. Hari ini aku bersyukur. Hari ini aku melangkah mendekati tujuanku." Jangan remehkan kalimat sederhana ini. Autosugesti yang diulang setiap hari akan membentuk identitas, dan identitas lebih kuat daripada motivasi sesaat. Kedua, buat satu kebiasaan kecil yang kau lakukan tanpa gagal. Tidak perlu besar. Bisa berupa menulis 3 hal yang kau syukuri setiap pagi. Bisa berupa membaca 5 halaman buku yang membangun pikiranmu. Bisa berupa 5 menit visualisasi sebelum tidur. Kuncinya bukan besar atau kecilnya tindakan, tapi konsistensinya. Disiplin lahir dari konsistensi, bukan dari letupan semangat sesaat. Ketiga, sadari bahwa musuh terbesarmu bukan dunia luar. Musuh terbesarmu adalah bisikan dalam dirimu sendiri. Suara yang berkata, "Besok saja." Suara yang berkata, "Aku tidak cukup baik." Suara yang berkata, "Ini terlalu sulit." Kau harus mengenali suara itu. Jangan melawannya dengan kebencian. Lihatlah ia sebagai bayangan yang mencoba menutupi cahayamu. Ucapkan dalam hati, "Aku mendengar kalian, tapi aku memilih berjalan." Dan melangkahlah meski tubuhmu berat. Kau mungkin akan gagal menjaga disiplin pada awalnya. Kau mungkin lupa, kau mungkin menunda, kau mungkin jatuh. Tapi jangan salah sangka. Kegagalan kecil bukan alasan untuk berhenti. Disiplin dibangun dari jatuh dan bangkit berulang kali. Seperti anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, tapi ia tidak pernah berhenti mencoba. Hingga suatu hari, langkahnya mantap, tanpa ragu. Bayangkan sekarang sebuah lilin
di tengah kegelapan. Jika kau hanya menyalakannya sekali lalu membiarkannya padam, malam akan kembali gelap. Tapi jika setiap hari kau menyalakan api itu, jika kau melindunginya dari angin, jika kau menjaga nyalanya, maka cahaya itu akan terus bersinar. Begitulah disiplin. Ia menjaga api dalam dirimu agar tidak padam. Napoleon Hill juga berbicara tentang kekuatan mastermind. Artinya, kau tidak harus berjalan sendirian. Carilah orang-orang yang memiliki visi serupa, lingkungan yang mendukung, jiwa-jiwa yang mengingatkanmu ketika kau lupa. Bersama-sama, energi kalian akan berlipat ganda. Sama seperti bara api, jika kau pisahkan satu persatu, mereka padam cepat. Tapi jika kau satukan, mereka akan membakar lebih lama. Sekarang, aku ingin memberikan sebuah latihan sederhana. Malam ini, sebelum tidur, ambil secari kertas. Tulis 3 hal: tujuan terbesarmu, alasan terkuatmu, dan langkah kecil yang akan kau lakukan besok. Bacalah dengan suara lantang. Rasakan setiap kata. Bayangkan dirimu sudah mencapainya. Lalu, esok pagi, lakukan langkah kecil itu tanpa menunda. Ulangi setiap hari. Kau akan terkejut bagaimana hidupmu mulai bergerak. Namun, bersiaplah. Semakin kau berdisiplin, semakin besar perlawanan yang akan datang. Pikiran lamamu akan melawan. Lingkunganmu mungkin tidak mendukung. Godaan untuk menyerah akan semakin kuat. Tapi justru disitulah ujian sejati. Disiplin bukan tentang ketika semuanya mudah. Disiplin adalah tetap berjalan ketika semuanya sulit. Ingatlah, kesuksesan bukan tentang satu langkah besar. Ia tentang ribuan langkah kecil yang kau ambil meski dunia berkata, berhenti. Ia tentang doa yang kau panjatkan setiap malam meski kau merasa tidak ada jawaban. Ia tentang keyakinan yang kau jaga meski matamu hanya melihat kegelapan. Dan setiap kali kau merasa ingin menyerah, ingatlah simbol sederhana, bayangan. Bayangan hanya ada jika ada cahaya. Artinya, meski hidup terasa gelap, cahaya itu tetap ada di belakangmu. Kau hanya perlu berbalik untuk melihatnya. Disiplin, fokus, doa, iman, dan tindakan kecil sehari-hari. Inilah yang akan membuka jalan. Inilah yang akan mengubah ujianmu menjadi kekuatan. Inilah yang akan membawamu dari keraguan menuju keyakinan. Kau sudah menemukan pintu, sekarang kau belajar bagaimana tetap melangkah. Dan di blok terakhir, kau akan melihat apa yang menanti ketika kau bertahan. Sebuah transformasi yang akan membuatmu tak lagi sama. Sebuah kehidupan yang lebih damai, lebih penuh, lebih kaya, lebih bermakna. Bayangkan sejenak, kau telah melewati malam panjang penuh air mata. Kau telah berjalan di jalan berbatu, jatuh, terluka, bangkit lagi. Kau telah mendengar suara-suara dalam kepalamu yang berkata, berhenti saja, menyerah saja. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Hari ini, kau merasakan cahaya baru. Cahaya itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu. Cahaya itu lahir karena kau tidak menyerah. Inilah titik transformasi. Titik ketika ujian bukan lagi beban, tapi anugerah. Titik ketika luka bukan lagi alasan untuk berhenti, tapi bukti bahwa kau mampu bertahan. Kau mulai melihat hidup dari ketinggian berbeda. Dahulu kau bertanya, mengapa aku? Sekarang kau berkata, terima kasih Tuhan, karena aku dipercaya. Transformasi ini bukan sihir, bukan tiba-tiba. Ia lahir dari setiap detik yang kau jalani dengan kesabaran. Dari setiap doa yang kau panjatkan meski terasa hampa. Dari setiap langkah kecil yang kau lakukan meski gemetar. Dan tanpa sadar, semua itu membentuk dirimu yang baru. Sekarang kau tidak lagi menjadi korban. Kau adalah pencipta. Kau sadar bahwa pikiranmu adalah kuas dan hidupmu adalah kanvas. Apa yang kau bayangkan dengan iman, kau lukis di dunia nyata.
Kau sadar bahwa kata-katamu bukan sekadar bunyi, tapi doa, energi, getaran yang memengaruhi arah hidupmu. Kau sadar bahwa setiap ujian hanyalah alat untuk menyingkirkan kelemahan, agar jiwamu bersinar lebih murni. Lihatlah hidupmu sekarang, bayangkan jika kau benar-benar menerapkan semua ini. Pagi harimu bukan lagi dimulai dengan keluhan, tapi dengan syukur. Kau bangun, tersenyum, karena tahu satu hari lagi adalah kesempatan. Rezeki mulai mengalir dengan cara yang tak terduga. Pintu-pintu yang dulu terasa terkunci mulai terbuka perlahan. Orang-orang baru hadir dalam hidupmu, membawa energi positif. Kau merasa damai meski keadaan luar belum sempurna. Kau merasa penuh meski materi belum berlimpah. Karena kedamaian batinmu sudah lebih kaya dari segalanya. Inilah arti transformasi sejati. Bukan hanya dunia luar yang berubah, tapi cara pandangmu terhadap dunia. Kau melihat badai, tapi hatimu tetap tenang. Kau menghadapi kesulitan, tapi bibirmu tetap berdoa. Kau mengalami penolakan, tapi jiwamu tetap percaya. Dan keajaiban terbesar adalah ketika kau sudah tidak lagi mudah digoyahkan oleh keadaan. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kekuatan iman yang terarah. Iman bukan hanya keyakinan buta. Iman adalah energi aktif, sebuah kepercayaan yang membuatmu bertindak seakan-akan tujuanmu sudah nyata. Dan ketika kau hidup dalam energi itu setiap hari, semesta pun merespons. Bayangkan sebuah sungai deras. Kau bisa melawan arus dan kelelahan, atau kau bisa belajar mengikuti arus dengan arah yang tepat, menggunakan dayungmu dengan bijak. Transformasi adalah ketika kau berhenti melawan hidup dan mulai mengalir bersamanya. Kau tidak lagi dikuasai ketakutan. Kau menjadi selaras dengan energi semesta. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang kau rasakan ketika membayangkan semua ini? Apakah hatimu terasa ringan? Apakah dadamu terasa lapang? Itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah mengenali kebenaran ini. Kau memang ditakdirkan untuk bangkit. Kau memang ditakdirkan untuk hidup dengan damai, dengan tujuan, dengan keberlimpahan. Dan bayangkan masa depanmu 5 tahun dari sekarang. Kau menoleh ke belakang dan tersenyum. Semua air mata, semua luka, semua kegagalan, ternyata hanyalah batu pijakan. Kau sadar, tanpa semua itu, kau tidak akan menjadi siapa dirimu hari ini. Kau tidak akan memiliki kekuatan yang sama. Kau tidak akan memiliki iman yang sama. Kau tidak akan memiliki kebijaksanaan yang sama. Sekarang, kau hidup bukan lagi sekadar bertahan. Kau hidup dengan tujuan. Kau menolong orang lain. Kau menyebarkan cahaya. Kau menjadi inspirasi. Hidupmu tidak lagi sempit, karena kau sudah membuka pintu yang selama ini tertutup. Dan inilah hadiah terbesarmu, kedamaian. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kedamaian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kedamaian yang hanya lahir dari jiwa yang sudah berdamai dengan ujiannya. Kau tahu, apapun yang terjadi, kau akan baik-baik saja, karena kau telah menemukan kekuatan sejati. Kini aku ingin kau membuat keputusan terakhir, keputusan untuk hidup dengan cara baru. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Bukan lagi dengan keraguan, tapi dengan keyakinan. Bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan iman. Katakan dalam hati, aku siap. Aku siap menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Aku siap menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Aku siap menjalani setiap ujian dengan sabar dan syukur. Aku siap menjadi versi terbaik diriku. Ucapkan itu sekarang. Rasakan getarannya. Biarkan setiap kata menancap dalam di jiwamu. Karena inilah awal dari hidup yang baru. Hidup yang lebih tenang. Hidup yang lebih kaya. Hidup yang lebih bermakna. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan api dalam hatimu kembali menyala,
Aku ingin mengundangmu untuk terus berjalan bersama. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.